Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nova dalam acara seputar berita dan inilah laporan khusus lingkungan menjaga biosfer Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keanekaragaman hayati, rumah bagi jutaan makhluk hidup yang bergantung satu dalam ekosistem besar biosfer. Namun di balik keindahan alam tropis kita ini ada dua sisi yang kontras. Dari Bali yang berjuang melawan krisis sampah hingga Pulau Komodo yang menjadi simbol pelestarian kehidupan. Kita akan melihat keduanya dalam satu perjalanan menjaga keseimbangan bumi. Bali dijuluki sebagai surga dunia, alamnya yang indah, lautnya yang memesona, dan budayanya yang begitu kuat. Namun di balik keindahan itu semua, pulau ini menyimpan tantangan besar meningkatnya volume sampah yang mengancam keseimbangan lingkungan dan keragaman hayati. Semakin banyak wisatawan, semakin banyak aktivitas manusia, dan dampak yang paling terasa adalah meningkatnya volume sampah. Saat ini saya terhubung dengan rekan saya Francis yang ada di lapangan. Saat ini saya berada di TPA Suweng yang berlokasi di Desa Suweng Kauh dan Pasar, dan TPA ini merupakan tempat pembuangan akhir terbesar di Pulau Bali. TPA Suweng menerima berbagai macam sampah yang dialokasikan dari wilayah Badung, Gianyar, dan Pasar, dan juga Tabanan yang kita kenal dengan kawasan Sarbagita. Dan saat ini saya berada di lokasi sekitar TPA Suweng yang berlokasi di Desa Suweng Kauh dan Pasar. TPA Suweng sudah beroperasi selama puluhan tahun dan kini kapasitasnya sudah melebihi batas. Gunungan sampah yang menumpuk puluhan meter tersebut menciptakan ancaman-ancaman baru bukan hanya bagi manusia yang berada di sekitar lokasi TPA Suweng, namun juga keanekaragaman makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Pada tahun 2023 misalnya, TPA Suweng mengalami kebakaran selama 2 pekan penuh akibat dari panas yang ekstrim dan juga gas metana dari tumpukan sampah. Asap tebal membumbung tinggi dan menyelimuti Denpasar. Selain menimbulkan gangguan pernapasan bagi masyarakat atau warga di sekitar, asap ini juga merusak lapisan udara lokal dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar seperti batuk pilek dan juga asma. Tak hanya itu, limbah, cairan, dan lindi dari tumpukan sampah dapat mencemari kawasan mangrove di sekitarnya. Padahal mangrove merupakan suatu habitat penting bagi ratusan makhluk hidup seperti burung air, ikan kecil, dan udang bakau, bahkan mikroorganisme yang menjaga rantai makanan alami. Kerusakan pada suatu habitat berarti kerusakan pada keseluruhan sistem kehidupan. Biosfer Bali, di mana makhluk hidup bergantung kini dalam tekanan serius. Kini respon pemerintah terhadap masalah penumpukan sampah di TPA Suweng berencana akan menutup TPA Suweng pada akhir tahun 2025. Namun penutupan ini belum diiringi dengan sistem pengganti yang tepat atau siap. Masyarakat pun kebingungan kemana akan membuang sampah dan bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Namun di balik masalah penumpukan sampah ini selalu ada peluang untuk berubah. Solusi pertama yang dapat dilakukannya ini dengan melakukan edukasi dan kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa dengan tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan dan membakar sampah plastik berdampak terhadap biosfer tempat kita hidup. Kini masyarakat juga dapat memulai dari kesadaran kecil di rumah tangga. Masyarakat dapat memisahkan sampah anorganik dan organik. Masyarakat juga dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan juga masyarakat dapat mengomposkan sampah dapur menjadi pupuk alami. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat peran TPS 3R dengan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, agar tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga menjaga kelestarian keanekaragaman makhluk hidup di sekitar lokasi pengolahan. Demikian laporan dari kami, tetaplah menjaga alam dan keanekaragaman hayati. Saya Nova pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Nova di Liputan 2. Kita telah melihat bagaimana Bali menghadapi krisis sampah. Kini kita melanjutkan perjalanan ke arah timur Indonesia, di mana alam dan hewan purba bersatu membentuk harmoni yang menakjubkan.
Di sini bukan lagi sampah yang menjadi ancaman, namun perubahan iklim dan ulah manusia yang mulai mengusik ekosistem di sekitarnya. Pemirsa, berikut dokumentasi saat saya berada di atas puncak Pulau Padar, salah satu pulau paling menakjubkan di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dari atas puncak Pulau Padar, saya dapat melihat betapa menakjubkan keragaman hayati Indonesia. Pulau Padar merupakan habitat asli satwa purba komodo. Spesies Varanus komodoensis atau yang dikenal dengan komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Secara ilmiah, komodo masuk ke dalam kingdom Animalia, kelas reptilia. Dan uniknya hanya ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, dan Padar. Namun di balik pesona alam yang luar biasa ini, kini Pulau Padar menghadapi ancaman. Pemerintah berencana membangun sekitar 400 villa di kawasan Pulau Padar, yang termasuk kawasan habitat komodo. Rencana ini menuai banyak sorotan karena dikhawatirkan akan mengubah lanskap alami dan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Solusi dari permasalahan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Konservasi harus melibatkan masyarakat lokal agar mereka menjadi penjaga lingkungan, bukan korban pembangunan. Wisata berkelanjutan pun harus diterapkan dengan membatasi jumlah pengunjung, melakukan edukasi lingkungan, dan mengawasi pembangunan. Dari TPA di Bali hingga Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur, dua kasus ini memperlihatkan sisi berbeda dengan kenyataan yang sama, bahwa kehidupan di bumi saling terhubung dalam satu biosfer yang rapuh. Kedua kasus ini seolah menjadi cermin bahwa ketika manusia terlalu sibuk membangun, seringkali kita lupa untuk menjaga fondasi yang menopang kehidupan itu sendiri. Namun keduanya juga memberikan harapan baru, karena di balik setiap krisis selalu ada kesadaran baru yang tumbuh. Masyarakat Bali mulai belajar memilah dan mengelola sampah, sementara petugas dan warga di Pulau Padar mulai menegakkan prinsip konservasi dan wisata berkelanjutan. Mari kita jadikan keindahan Nusantara bukan hanya untuk dinikmati semata, melainkan untuk diwariskan. Karena bumi bukanlah warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk generasi selanjutnya. Demikian laporan dari kami, tetaplah menjaga alam dan keanekaragaman hayati. Saya Nova, pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan berikutnya.